Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fuad Abdul Baki, SOS MIKOM, dosen pada program studi S1 Teknik Informatika Universitas Raharja. Selamat datang pada video PDD UKT-PT bidang pengajaran dalam rangka sertifikasi dosen tahun 2026. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan materi pada mata kuliah pengantar multimedia, yaitu mata kuliah yang membekali mahasiswa dengan pemahaman dasar mengenai konsep, teknologi, serta penerapan multimedia dalam berbagai bidang, khususnya di era transformasi digital. Pada video ini, saya akan menampilkan pelaksanaan pembelajaran pertemuan kedua pada mata kuliah pengantar multimedia dengan topik peran multimedia dalam berbagai bidang. Sesuai dengan capaian pembelajaran pada pertemuan ini, mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan peran multimedia dalam berbagai aspek kehidupan, serta memberikan contoh penerapan multimedia dalam bidang pendidikan, bisnis, dan hiburan. Capaian tersebut merupakan bagian dari sub CPMK 1, yaitu mahasiswa mampu memahami unsur-unsur multimedia serta peran multimedia dalam berbagai bidang. Pada perkuliahan ini, mahasiswa diajak memahami bahwa multimedia bukan hanya sekedar gabungan teks, gambar, audio, video, dan animasi, tapi juga merupakan alat bantu komunikasi modern yang mampu menyampaikan pesan komunikasi secara lebih efektif, menarik, dan mudah dipahami. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Oke. Kita sudah masuk pada pertemuan kedua ya, mata kuliah pengantar multimedia. Di pertemuan kedua ini kita akan bahas tentang peran multimedia dalam berbagai bidang. Baik, sebelum saya mulai, gimana kabar kalian, sehat? Sehat. Alhamdulillah ya. Jadi kita hari ini harus lebih fokus lagi, sebab nanti kalian juga akan mengamati beberapa video ya yang akan saya tampilkan. Jadi nanti kita harus interaktif dan kalian juga harus bisa menyesuaikan kondisi kelas ya. Bisa kita mulai? Oke. Baik, mahasiswa sekalian, di pertemuan 1 kan kita sudah membahas tentang apa itu multimedia, kemudian unsur-unsur multimedia ya. Saya ucapkan terima kasih, kemarin kalian sudah menjawab kuis ya, kuis ringan yang sudah saya siapkan kemarin di Ayu. Semuanya sudah input jawaban semua ya? Ya, terima kasih. Walaupun ada beberapa mahasiswa yang last minute ya, tolong jangan diulangi, kalian harus lebih gercep lagi ya pengerjaan di AIDU, sebab nanti penilaian objektif juga itu berdasarkan dari AIDU. Oke, mahasiswa sekalian, ini capaian pembelajaran sub CPMK 1 menjelaskan pengertian dan unsur-unsur multimedia ya, teks, gambar, audio, video, animasi, interaktivitas, serta peran multimedia dalam berbagai bidang. Ini kemampuan akhir yang diharapkan. Yang pertama, mahasiswa mampu menjelaskan peran multimedia dalam berbagai aspek. Kemudian yang kedua, memberikan contoh penerapan multimedia. Jadi pembelajaran kita pada hari ini diharapkan kalian paham bagaimana sih, apa sih peran dari multimedia dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang kedua adalah kalian bisa memberikan contoh ya, contoh dari pengaplikasian atau pengimplementasian multimedia. Ini bahan kajian kita pada hari ini. Yang pertama itu apa itu peran multimedia, kemudian peran multimedia di bidang pendidikan, kemudian peran multimedia di bidang bisnis, kemudian peran multimedia di bidang hiburan, dan yang terakhir penutup dan refleksi. Oke, mahasiswa sekalian, sebelum kita mulai, silakan dilihat, ini ada video.
Silakan diamati, dilihat ya. Belum ya? Mohon maaf. Ada gangguan teknis. Oke, silakan dilihat. Baik, dari cuplikan video itu, kira-kira ini video tentang apa ya? Ada yang bisa jawab? Saya Pak, Ya, dia dibully Pak, bully. dia Dibulinya menurut kamu melalui apa ya? melalui sosial media. Sosial media. Ada yang bisa memberikan satu kata lagi kalau ngebully di internet itu namanya apa ya? Betul, cyberbullying. Kalian pernah nggak posting, kemudian setelah itu kalian dapat semacam komentar yang negatif? Pernah? Kalau komentar dengan teman ya teman sih biasa aja ya. Tapi kalau misalnya anonim, apaan sih? Muka pas-pasan kayak gitu posting misalnya. Pernah seperti itu? Mudah-mudahan tidak ya. Nah, ini salah satu bagaimana multimedia ini sangat-sangat signifikan ya terhadap emosional seseorang. Ya, seperti yang kalian tahu bahwa multimedia itu penerapan dari berbagai media. Ada dari teks, apalagi audio, video, apalagi animasi, satu lagi suara. Itu tadi suara audio. Ayo ulangi lagi. Ada teks, ada audio. Audio itu apa? Suara. Ada video, ada ada animasi. Jangan lupa satu lagi. Bukan Inter Milan. Interkoneksi. Ya, itu dia. Jadi kalau dulu paradigmanya unsur multimedia cuma ada 5, sekarang nambah satu lagi. Mungkin di 10 tahun, 5 tahun yang akan datang nambah lagi. Oke, kita lanjut. Oke, sekarang saya mau tanya, siapa yang kira-kira? Zahra. Oke, Zahra, apa alat multimedia yang biasa kamu pakai sehari-hari, Zahra? Handphone, apa lagi? Laptop, mikrofon, telepon. Udah. Kulkas masuk nggak? Kulkas masuk multimedia nggak? Hah? Atau siapa? Masuk nggak? Kalau kulkas yang diketok kayak gini bisa melihat langsung dalamnya? Masuk nggak? Ya, tafsirkan aja sendiri kan. Jadi berbagai bentuk unsur multimedia yang digabungkan akhirnya menjadikan media baru. Oke. Tadi Jara sudah menjawab ya. Ini yang biasa dipakai Jara sehari-hari. Ada handphone, smartphone, kita sebut smartphone ya. Kemudian ada earphone, kemudian ada laptop. Nah, ini yang biasa dipakai. Sekarang itu sudah tidak bisa dinafikan lagi. Ini semacam jadi kebutuhan sehari-hari ya. Kalian pernah nggak keluar rumah, kemudian HP kalian itu tiba-tiba nggak ada? Biasa kalian lakukan apa gerakan tangan? Pasti gini-gini kan? Iya. Itu namanya apa? Muscle memory. Jadi saking kita udah ketergantungan dengan ini alat-alat multimedia ini. Oke. Kemudian apa sih peran multimedia itu?
Jadi multimedia memiliki peran sentral sebagai alat bantu komunikasi modern dalam berbagai aspek kehidupan. Dalam konteks komunikasi, multimedia menggabungkan berbagai elemen seperti teks, gambar, suara, video, dan animasi menjadi satu kesatuan yang saling melengkapi. Jadi kombinasi ini memungkinkan pesan disampaikan dengan cara yang lebih menarik, jelas, dan mudah dipahami oleh berbagai kalangan. Tadi sebagaimana quotes, multimedia adalah bahasa dunia. Multimedia itu adalah bahasa universal. Kalau dulu orang menyampaikan pesan mungkin dengan teks. Kalau kalian orang Indonesia yang kirim teksnya orang India, kalian paham nggak? Nggak paham, ya. Kalau yang kirim pesannya adalah orang Eropa, sedangkan kalian tidak bisa menguasai bahasa Eropa, kalian paham nggak? Nggak bakal paham. Contoh, kalian lihat poster, misalnya poster tentang kampanye cyberbullying. Kalau zaman dulu misalnya tidak ada cyberbullying, kita ganti temanya, topiknya misalnya kerusakan lingkungan, ya. Misalnya stop membuang sampah sembarangan. Ada poster tapi berbahasa Inggris atau berbahasa apa misalnya bahasa Afrika misalnya. Itu cuma teks aja. Kalian kira-kira paham nggak? Tapi sekarang perpaduan ada selain teks apa? Gambar, animasi, sehingga apa yang kita lihat, oh iya ya. Sebagai salah satu contoh tadi video yang telah saya tampilkan, yang tadi video ya, ada animasi yang menggambarkan seorang remaja memposting sesuatu, tetapi akhirnya dikomen secara negatif, terus maka dia akhirnya menjadi stres. Nah dari situ itulah bahasa universal. Jadi tidak ada lagi gap antar bahasa. Jadi peran multimedia itu adalah alat bantu komunikasi modern. Apalagi sekarang kalau kalian tahu ada earphone yang langsung translate dual language. Pernah dengar? Jadi kalian beli headset, beli earphone, jadi langsung mentranslate bahasa si komunikan ke kita. Contoh, dia orang Jepang, kita pengaturannya translate dari Jepang ke Indonesia. Itu sudah ada alasan. Kemudian kemarin Xiaomi sudah juga mengeluarkan alat multimedia terbaru. Kalau dulu ada ya. Kalau sekarang lebih keren lagi, Google juga udah pernah, tapi dengan model yang kayak kacamata orang-orang yang lagi kelas ya, kan nggak menarik tuh. Tapi kalau sekarang Xiaomi udah ngeluarin kacamata pintar, tapi modelnya udah user friendly gitu ya, udah kayak kacamata biasa aja gitu. Tapi bisa menampilkan konten-konten yang beragam. Ya. Jadi ingat ya, peran multimedia itu adalah sebagai alat bantu komunikasi modern. Itu dia. Oke, ini dia penerapan multimedia menciptakan pengalaman komunikasi yang bersifat multimodal. Artinya pesan tidak hanya disampaikan melalui satu media, tapi melalui beberapa bentuk yang saling mendukung. Hal ini sejalan dengan pendapat Kaudari bahwa efektivitas sistem ini terletak pada kemampuannya menyampaikan informasi kompleks melalui representasi visual dan auditoris secara bersamaan, sehingga mempercepat pemahaman dan meningkatkan retensi informasi. Dalam dunia pendidikan maupun industri kreatif, hal ini sangat berguna untuk menjangkau khalayak yang memiliki gaya belajar atau preferensi komunikasi yang berbeda-beda. Kalau zaman saya nyari satu tema untuk satu makalah, itu harus nyari ke perpustakaan. Katalognya bisa dari A sampai Z. Saya tanya dulu, Mbak, buku tentang ilmu komputer di sebelah mana ya? Oh, itu ada di rak di sebelah utara. Mana utara? Kita harus cari kompas dulu. Di sebelah kanan saya, Mas. Oh iya, sebelah sana ya. Oke. Kemudian, Pak, ini katalognya rak nomor 2. Kemudian rak nomor 2, Bapak cari yang tentang ilmu komputer. Di situ kan caranya juga banyak. Kalau sekarang gimana? Kalau kamu mau cari tema, mencari materi, di mana kamu nanyanya? ChatGPT kan? Tergantung prompt kan? Prompt ChatGPT. Apa sih ini? Apa sih ini?
akan langsung dijawab sama dia. Makanya sekarang kebutuhan multimedia dalam bidang pendidikan ini sangat-sangat signifikan. Nah, alat sudah tersedia, kemudian teknologinya juga sudah siap, tinggal bagaimana kita memanfaatkan, ya. Tapi ingat, untuk tujuan pendidikan. Oke, lanjut. Ini peran multimedia adalah sebagai alat bantu komunikasi modern yang menggabungkan teks, gambar, video, dan animasi untuk menyampaikan pesan secara lebih efektif, menarik, dan mudah dipahami. Ringkasnya, multimedia berperan sebagai jembatan komunikasi yang memperkuat penyampaian pesan dengan memanfaatkan kekuatan kombinasi berbagai media. Ini peran multimedia dalam pendidikan, meningkatkan kualitas proses pembelajaran melalui penyajian informasi yang lebih menarik, interaktif, dan mudah dipahami. Saya bertanya, ada dua benda. Yang satu adalah kumpulan jurnal yang tebalnya mungkin segini, jumlah halamannya ada sekitar 150. Benda kedua itu adalah komik dengan berbagai bentuk visual yang menarik. Kira-kira yang kamu lihat duluan yang mana? Ya? Komik kan? Kenapa? Kenapa? Yang dilihat kok pertama kali komik bukan di jurnal. Kenapa? Karena secara visual lebih menarik. Nah, itulah kecenderungan sekarang. Sekarang bagaimana caranya supaya cover itu terlihat menarik gitu. Jadi makanya pemanfaatan multimedia di bidang pendidikan ini perannya adalah dapat meningkatkan kualitas proses pembelajaran melalui penyajian informasi yang lebih menarik, interaktif, dan mudah dipahami. Dengan menggabungkan unsur-unsur multimedia, memungkinkan pendidik, saya ini sebagai dosen, menyampaikan materi pelajaran secara lebih kontekstual dan sesuai dengan gaya belajar siswa yang beragam. Seperti tadi yang sudah Bapak jelaskan. Ini dia bisa membaca. Jadi pemanfaatan multimedia dalam pendidikan. Satu, e-learning. E-learning kita namanya apa yo? I do. Artinya apa? IDU. Singkatan dari apa? IDU. I-learning education. Punya tuh. Di kamus lain nggak tahu. Di kamus lain itu LMS. Kita punya IDU. Sama apa enggak? Sama, secara sistem sama. Cuman istilahnya berbeda. Ya, kalau kita memang kampus yang aspek teknologinya memang sudah tinggi ya. Nah, kemudian yang kedua, simulasi pembelajaran interaktif dan AR, VR dalam kelas masa depan. Nah, ini e-learning, ya. E-learning bentuk pembelajaran yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk mengakses materi belajar secara fleksibel. Saya tanya Anda, pengalaman kalian belajar di IDU. Di IDU kita bisa ngapain aja? Di IDU kita bisa ngapain aja? Kalian semester ini pakai IDU nggak? Pakai. Fitur di IDU ada apa aja? Ada apa aja fitur di IDU? Ada forum diskusi? Ada kan? Forum diskusi ada. Kuis? Ada. Ujian tadi pakai IDU? Iya, itu dia. Jadi memungkinkan mahasiswa bisa belajar menggunakan platform multi. Oke, ya. Yang kedua, selain itu menurut Arsyad, penggunaan multimedia sebagai media pembelajaran dapat memotivasi siswa dan menciptakan pengalaman belajar yang lebih bermakna. Oke, nih apa yang kamu lihat? Ini jenisnya AR atau VR. Nggak usah ini. Yang kamu lihat aja itu jenisnya AR atau VR. Oke, belum bisa jawab juga. Belum ada pembanding. VR atau AR? VR. Berarti gambar yang tadi AR. Belum tahu kan perbedaannya AR dengan VR? Oke. Check it out.
Ini dia AR, memungkinkan penggabungan elemen digital ke dalam dunia nyata melalui perangkat seperti smartphone atau tablet sehingga memperkaya pengalaman belajar secara langsung dan kontekstual. Saya pernah beli buku buat anak saya, Tuntunan Solar. Jadi bukunya dibuka, kemudian ada barcode, kita scan barcode, ya. Kita scan barcode, nanti di handphone kita itu muncul animasi berbentuk 3D. Misalnya, saya ganti lagi barcode-nya. Oh iya, cara ruku, kita play. Kemudian, oh ini cara sujud, kita play. Jadi itulah yang dinamakan dengan AR. Ya, tahu kali? Tahu ya? Sudah pernah melihat? Oke, kemudian yang kedua, ini VR, virtual reality, menciptakan lingkungan virtual imersif yang memungkinkan mahasiswa masuk ke dalam simulasi ruang belajar 3 dimensi. Jadi kalau AR tadi itu medianya adalah smartphone, laptop dan sebagainya, gadget ya. Kalau VR itu lebih kepada kacamata pintar, itu VR ya. Dua-duanya apakah lebih baik VR atau AR? Tergantung. Kita nggak bisa menjudge VR atau AR lebih baik, tergantung dari kebutuhan. Tapi biasanya kalau VR ini memang kebutuhannya lebih apa namanya? Belum semua ya, belum semua institusi pendidikan ini juga bisa menggunakan VR ini. Ini dalam ekosistem e-learning dan LMS berbasis multimedia, AR VR berperan sebagai alat bantu pembelajaran interaktif, sekaligus mempersiapkan siswa untuk beradaptasi dengan lingkungan kerja berbasis teknologi tinggi. Dengan demikian, AR VR tidak hanya memperkaya konten pembelajaran, tapi juga membuka peluang kolaborasi dan simulasi nyata tanpa batas geografis. Ketiga, baca. Pertanyaannya, pernah belajar tutorial dari YouTube? Siapa yang pernah? Saya, Pak. Oke, pernah belajar tutorial di YouTube? Pernah Pak. Pernah. Ya. Tutorial apa? Pernah. Mengedit video Pak. Mana video? Oke. Menurut kamu, sebentar, berhasil apa enggak? Berhasil Pak. Berhasil. Jadi kamu lihat video YouTube, kemudian kamu mempraktekkan sendiri. Ya, benar. Seperti itu. Iya Pak. Berhasil. Berhasil. Kemudian apa yang kamu rasakan setelah berhasil? Sangat senang Pak. Senang ya? Ya. Kemudian kamu mungkin motivasinya lebih, wah ternyata berhasil nih. Mungkin next time ada project video baru, kamu akan ngikutin tutorial sesuai dengan tema, begitu ya? Iya Pak. Oke, ada lagi yang sudah pernah belajar tutorial di YouTube? Atau misalnya yang cewek nih, saya nggak tahu cara bikin apa, cara bikin masak yang enak nih. Misalnya cara bikin ayam goreng yang enak. Tutorial masak kan banyak banget tuh ya. Tutorial masak, tutorial banyak banget tuh. Itu pengalaman belajar dari YouTube saja itu sudah bisa terbukti bahwa itu dapat meningkatkan motivasi belajar. Nah, ini pemanfaatan multimedia dalam bisnis. Yang pertama, presentasi perusahaan atau video profile, digital marketing, pelatihan berbasis multimedia. Oke, saya punya Bentar. Ini video ini ya, iklan.
sama anaknya mau beli apa? Mobil second apa baru? Bekas siapa? Nenek-nenek ya? Bapak dan anak itu pikir, mobilnya masih bagus, masih cakep. Ternyata habis dipakai drag sama nenek-nenek ya. Luar biasa. Itu membuktikan bahwa kekuatan iklan itu emang keren banget, ya kan? Orang nyangkanya kan, wah ini mobil keren banget nih, si bapak dia bilang keren. Padahal boleh dipakai apa? Boleh dipakai ngebut, boleh dipakai ngedar juga sama si nenek-nenek tadi, ya. Dengan hashtag yang tadi, ya, kata-kata yang tadi. Kita nggak bisa percaya 100% ke old lady, nenek-nenek, tapi kita bisa percaya pada mobil Golf tadi ya. VW itu mobil. Oke, guys. Jadi sampai bisnis ya. Oke, ini dampak multimedia dalam bisnis. Yang pertama, meningkatkan brand awareness, kemudian efisiensi komunikasi internal dan eksternal multimedia, kemudian menarik minat konsumen melalui media visual. Ya. Jadi itu ya cukup dipahami ya untuk pemanfaatan multimedia di bidang bisnis. Kemudian ini peran multimedia dalam hiburan. Oke, singkat saja, lihat. Itu apa itu? Netflix. Yang kedua, ML. Bukan FF. Bukan. Ini apa? TikTok. Ini platform apa ya semuanya? Entertainment. Ini platform untuk nonton. Ini main game. Ini media sosial. Zaman saya dulu nggak ada ini. Hiburan itu ke pasar malam aja. Sekarang justru paradigma hiburan sudah berubah. Makanya multimedia menyediakan hiburan-hiburan yang makin relevan dengan situasi dan kondisi privasi masing-masing, ya kan? Kalian nggak harus loh. Kalian itu nggak harus yang namanya keluar rumah untuk bisa menikmati hiburan. Cukup chill and Netflix, gitu kan? Asal kalian punya uang, kemudian kalian bisa berlangganan konten Netflix dan nggak usah kita ke bioskop, ya kan? Sudah tersedia semuanya. Kalau kalian butuh hiburan, permainan, ya udah main ML aja sama teman-teman gitu kan. Kemudian kalian butuh pertemanan, sosial media, lihat aja di TikTok dan Instagram dan sebagainya. Gitu ya. Jadi peran multimedia dalam hiburan ini menciptakan pengalaman yang imersif, kemudian interaktif dan menghibur bagi audiens. Dengan menggabungkan elemen visual, audio, animasi dan interaktivitas multimedia memungkinkan pengembangan film, game, musik hingga platform streaming yang menarik dan dinamis. Ya, selain itu perkembangan multimedia membuat cara audiens menikmati hiburan secara lebih personal dan fleksibel. Ini dampak multimedia terhadap hiburan, membuka peluang industri kreatif, kemudian hiburan menjadi lebih personal dan interaktif. Jadi kalian bisa milih konten-konten apa saja. Salah satu contohnya ketika kalian di TikTok, kemudian kalian cari tema kalian yang pengen kalian minati dan sebagainya, maka algoritma TikTok akan menyediakan sesuai dengan kebutuhan kalian. Oke, saya akan buka forum diskusi, ya, Silakan nanti kalian bisa berdiskusi dan juga mengerjakan tugas harian pertemuan di Aidura Harja. Ingat, tugas diskusi pertemuan kedua, deadline-nya silakan dikumpulkan hari Sabtu ya. Seperti biasa pukul 23.59 dan ingat jangan last minute ya. Oke, pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang klasifikasi perangkat keras multimedia. Saya ucapkan terima kasih. Tetap semangat semuanya. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.